Ya, Ustaz, tapi sejauh ini kejadian kemarin itu Ustaz akhirnya bertemu sama Lesti di Mekah itu sendiri mungkin seperti apa Ustaz? Ya ketemu ya, karena kalau dari bisikan orang berangkat ibadah kan sih senang ya, nggak kelihatan ya, memang dia kurusnya lebih ya, kalau kita lihat badannya kayak tulang doang. Mungkin dia apa ya, dia juga menahan ini sudah lama sampai puncaknya mungkin kemarin meledak ya. Tapi dia senang lah sampai di Ka'bah, nempel di Ka'bah aja sampai anak saya nungguin itu sampai terik matahari 40 derajat aja dia masih nempel di Ka'bah. Kalau kita nggak bilang bahwa hari ini kereta kita jam 2 dari Mekah menuju Madinah, dia mungkin akan tetap masih di situ kan, namanya orang ibadah, dia senang gitu di situ. Tapi emang ya kayak bekas dia apa memendam sesuatu ya pasti ada kan, karena luka-lukanya aja kan udah ada datanya di kepolisian semua kan, termasuk hasil visumnya itu sesuatu yang walaupun saya tidak lihat ya, itu menurut orang-orang yang melihatnya itu nyata ya. Kalau kerongkongannya masih sakit ya memang dia cerita misalnya gitu kan. Karena kan kalau begini kan sakit kan kita nggak bisa melihat kayak luka yang terbuka gitu. Kalau yang terbuka kan bagian yang saya nggak boleh lihat. Mungkin ya hanya orang-orang yang tertentu aja yang dia kemudian dibolehkan melihat. Seperti apa sih pembicaraan di Mekah selama kemarin yang sampai pada akhirnya membuat ada yang dia ungkapkan? Ya sebenarnya kalau mencabut laporan memang kemauannya Lesti dari sebelumnya. Ya artinya dia ini nggak mau. Seandainya dia bilang cerai, dia nggak mau ribut sebenarnya, nggak mau sampai ke tahapan yang ini. Mungkin karena kemarin itu ledakan yang sangat dahsyat, sehingga begitu ada yang, wah ini harus dilaporkan, ya, kemudian dia lapor. Tapi habis itu dia kelihatan dia memang tipikal orang, aduh capek, nggak kelar, terus dia mau, kayaknya sih memang dari awal sebelum berangkat juga dia maunya itu baik-baik gitu. Apa ada harus yang di penjara walaupun pisah. Itu keinginan dia waktu berangkat, dan sampai mau pulang masih juga dia begitu. Saya biarin karena dia mau masih dia tiket anak itu namanya Bilar. Ya kan kayak saya Muhammad Suki Sugandi, tulis di tiketnya Sugandi, strip Muhammad Suki. Anak saya Abdul Aziz, tapi tulisannya Suki, strip Muhammad Abdul Aziz. Malah nama dia di belakang, dia kan nama belakang itu jadi di depan malah. Ya, jadi di depannya itu malah dan nama anaknya itu di tiket tercetak Bilar. Mungkin itu juga yang menjadikan iya kalau anak gua keluar negeri dipanggilnya Bilar Ahmad Fatih. Ya kan itu mungkin ya saya lihat, karena dia dari kemarin ngomong walaupun gimana dia nggak mau gitu nanti jejak digital waktu anaknya lagi sekolah SMA gitu ada searching gitu orang-orang begitu dilihat bapaknya pernah pakai baju oranye, kayaknya itu yang saya lihat dia sangat berat gitu. Sementara kan ada ketakutan dia kan, kalau begini gimana, kalau begini pokoknya udah bingung, takut, kasihan, semua campur jadi satu. Kalau kita juga udah misalnya dari awal dia mencabut, ya berarti bohong dong berita-berita apa yang dia laporkan gitu kan. Karena kan selama kalau saya lihat infotainment sih termasuk Bilarnya saya telepon nggak seperti itu katanya keadaan, tidak seperti, tapi buktinya ada gitu kan, bukti CCTV, bukti apa. Nah, jadi kalau dicabut dari awal kan jadi seolah-olah membenarkan memang tidak terjadi apa. Kalau dicabut setelah itu berarti dia pakai baju oranye dan maksud itu kan sesuatu yang saya juga nggak sanggup ya berada di dalam posisi yang seperti itu. Mungkin orang tuanya masih sangat merasa gitu, merasa banget dia yang ngegedein, yang nggak pernah melakukan hal itu misalnya kepada anak. Sementara orang yang dititipin malah melakukan seperti itu. Pasti orang tua sih kemungkinan untuk rasa yang marah yang belum hilang ada. Ya mungkin Dede emang orangnya begitu gitu kan. Udahlah kita maafin aja, biarin nanti setelah ini biar. Malah ada kata yang saya dengar dari Dede, kita biarin serahin sama Allah. Ya istilahnya kita nih dalam hidup kan ada reward, ada punishment. Reward dari Allah, punishment dari Allah. Sebetulnya itu berat gitu ya. Kalau Allah yang udah menghukumkan, ngeri gitu. Tapi kayaknya dia udahlah biarin habis ini
damai aja udah, kan maunya dia gitu. Ya kemudian ya mungkin semua orang berkomentar beragam ya. Ya orang yang tidak pada posisinya dia kan, ya kemudian wah ini gimana ini harus dilawan. Ya mungkin, tapi mungkin dia dulu kalau lagi ada di posisi itu dengan keterikatan yang sudah ada tidak segampang itu juga. Saya juga bilang kenapa dicabut misalnya saya bisa bilang begitu karena saya nggak berada di posisinya dia. Kalau berada di posisinya dia, ini ibu, ini bapak, ini suami, ini anak, ini gendong begini, melihat ketawanya aja kan pasti ada bayangan bapaknya yang sekarang lagi ngeringkuk misalnya gitu kan. Hal-hal itu saya pikir ya manusiawi orang berada dalam kegamangan ya. Saya waktu saya kasih korma ajwa 7 sama dia suruh sholat istikharah, saya nggak tahu dia udah melakukan atau belum. Maka kita 2 hari lebih cepat tuh dia kepulangan dari jadwal semestinya. Ya, Ustaz tadi kan sempat bilang bahwa dia mengatakan ya udah berserah sama Allah. Apakah juga ada yang menjurus ke perpisahan nggak? Kalau awal iya begitu. Karena kan takut dia, ya kan? Takut kalau bersatu lagi dia nggak percaya gitu kan. Dia merasa nggak aman gitu kan. Saya juga nyampein tadi bahwa perempuan andai pun dia sudah ditalak, ya, kan dia tinggal di rumah suaminya sebetulnya. Kalau aman, supaya nanti misalnya suaminya lagi masak, lagi nyuci sendiri, istrinya lihat kasihan dia. Atau dia ngelihat istrinya akhirnya rujuk. Kalau Islam kan sebetulnya kalau masalahnya masalah yang biasa itu supaya mereka timbul rasa kasihan kemudian rujuk. Cuman ini kan masalahnya kekerasan yang diterima sama dia, kan pasti ada ketakutan berdekatan dengan kayak macam ada trauma kan, sehingga dalam hentakan yang pertama itu bahkan sampai pulang ya dia sih bilangnya bisa gitu kan, dia sih bilangnya gitu nggak apa-apa, tapi dia mau baik-baik yang saya dengar. Terucap ya Ustaz ketika itu dari awal saya bilang aduh saya nggak kuat ini kayak kita lah kena api, nggak akan ada orang bilang ntar besok saya cobain lagi tuh api, saya pegang panas saya pegang nggak, pasti orang wah saya kapok kena api lagi ya kan, itu sesuatu yang wajar. Tapi kan dalam mungkin pas dia di sana ibadah segala macam, dia tipikal orang yang nggak mau ya, sebetulnya dia bisa ngunci udah di situ dia udah dia kan tipe biar nanti pun tinggal masyarakat lah ya kan setelah itu menilai gitu kan. Yang penting saya mau menempuh jalan yang walaupun seandainya saya orang tuanya siapapun nggak setuju dengan itu ya dia bilang saya kan yang akan menjalani rumah tangga ini. Walaupun saya juga bilang sama dia ya saya juga nggak tahu suami Dede, saya tahu suami Dede dari dia. Ya kan dari awal kan itu semua orang tahu kan dari laporannya dia kan, sehingga kemudian kalau kita sih misalnya orang kejeblos tuh di situ banjir terus orang kecebur, kita kan ngomongnya jangan lewat situ lagi, tadi ada 2 orang kecebur, kita nggak akan mungkin nih kita orang luar gitu ya ada orang kecebur pak lewat situ aja tuh tadi udah 2 orang kecebur siapa tahu apa orang yang ketiga, kan nggak mungkin kita akan ngomong gitu ya kan. Setelah orang itu nyatu kan kita tanya hati-hati menghindar kan gitu. Iya saya juga. Dan itu dilakukan sama Lesti nggak Ustaz? Dia bercerita ada nggak Ustaz juga ngasih masukan, dan Lesti akhirnya dari perjalanan umroh sampai pulang umroh dia kan mengambil keputusan untuk bercerai, tapi ketika akhirnya dia pulang ada nggak omongan lagi sama Ustaz? Saya tidak berkomunikasi lagi setelah pulang karena saya juga luar biasa. Pertama saya uji ayah Kejora ya, ini sosok ayah yang sangat dahsyat ya. Walaupun mungkin dalam hatinya dia masih ada luka, tapi dia temenin anaknya tanpa sedikit pun dia bergerak. 2 hari loh dia di kompas ya, habis pulang umroh tuh orang biasanya ngerentak badan, dia 2 hari bisa. Saya aja 2 hari kemarin masih kelingan jet lag gitu ya, dia nemenin, itu yang saya puji. Dan seorang ayah begitulah menemani anaknya, dan dia sebagai seorang istri walaupun dia dicaci sih ya dia kan kemudian misalnya mendapatkan respon negatif, walaupun ada juga yang mendukung dia kan pasti ya kan, ada juga orang yang oh iya nggak apa-apa Islam kan menganjurkan maaf, walaupun ada orang lagi yang bilang ya maaf yang kayak gimana dulu kan gitu. Semua itu akhirnya semua orang punya pendapatnya ya, dialah yang melakukan keputusan.